apakah berpengaruh ke nasab kita kalau kita mendekati nasab yang mulia? Maksudnya di sini nasab yang mulia itu kayak keturunan Nabi, kayak keturunan Wali Songo gitu ya, atau keturunan ulama gitu. Nah, ini kita hidup ini, kita diciptakan Allah itu kan dalam keadaan sama ya. Sama mau keturunan siapa itu sama aja. Yang membedakan, yang menjadi poin penting adalah ketakwaannya. Nah, untuk meraih ketakwaan, setiap pribadi kan kekuatannya enggak sama. Ada yang lemah, ada yang ini. Nah, yang pengalaman bertakwa ini adalah orang-orang yang dari kecilnya atau darahnya sudah dibiasakan tentang takwa ini. Jadi kenapa kok saya bilang, kenapa hidup ini harus bersanad? Sampai ilmu yang kita ajarkan ini bersanad nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang maksud sanad itu sambungannya nyambung ke Rasulullah. Jadi kayak saya misalkan, saya belajar tafsir dari Ba Maksum Lasem, wali juga. Terus ilmu syariat saya dari Gontor itu dari Kiai Hasan anaknya Ki Anom Besari, beliau dari Cirebon, terus ke atas sampai ke Sunan Gunung Jati. Ini sanad ilmu. Ada misalkan nasab darah nih, kan sudah saya ceritakan ya, saya keturunan dari kerajaan Madura sampai ke atas lagi ke Sunan Kudus. Nah, ini namanya nasab dan sanad. Bagi orang yang tidak berilmu awam, nempellah ke orang-orang yang seperti ini. Ingat ketika kejadian Adam alaihissalam, waktu pertama diciptakan oleh Allah, ininya ditepuk sini. Jadi ketika ditepuk ininya, anak keturunannya keluar semua itu. Nah, anak keturunannya keluar semua, itu ada yang bersinar, ada yang biasa aja, ada yang hidup. Terus Adam itu bertanya kepada Allah, itu Allah yang bersinar itu apa? Itu keturunanmu yang punya pangkat, yang punya ilmu, ya tadi ulama tadi. Nah, orang-orang yang gelap itu harus menempel ke mereka. Ini dijaga sampai akhir zaman. Jadi harus kuat, kita belajar ke sesuatu harus bersanad ke siapa, harus bersandar ke siapa, itu harus kuat. Bukan yang asal saja, enggak. Ini akan menjaga kelestariannya, menyinari bukan ke kamu saja, sampai ke anak cucumu. Nih, coba lihat di dalam Al-Quran, wa min abaihim ke atas, wa dzurriyyatihim ke bawah, wa ikhwanihim ke samping. Siapa? Saudara kandung. Wajtabainahu, dipilih oleh Allah. Wahadainahu, aku tunjukkan kamu ila mana, ila siratal mustaqim. Jadi yang gelap-gelap itu harus menempel ke sini. Kalau yang terang sudah nggak ada keturunan itu, ntar Al-Mahdi muncul, itu udah terakhir sudah. Kesenangannya hanya 9 tahun, setelah itu udah kiamat. Jadi jangan mengharapkan kemunculan Imam Mahdi, jangan. Itu sudah hampir kiamat, jangan. Dipastikan hidup kita baik-baik saja gitu loh. Jadi harus menempel, dia harus menempel ke yang terang. Kenapa kamu harus menempel ke siapa? Ntar yang ditunjukkan itu harus mengandalkan hidayah namanya. Apa lewat mimpi atau macam-macam itu. Jadi meskipun kamu bukan keturunan siapa, kamu ikut mulia, ikut diterangi hidupmu. Kalau nasabnya baik, dia bodoh, tidak punya ilmu, akhlaknya buruk, ya jangan diikuti. Secara umum ketakwaan, untung saja kamu ketiban karena takdir Allah bernasab baik. Itu namanya silsilatul kahf. Tapi nasab tidak menentukan. Sama aja misalkan dari keturunan ulama yang wali misalkan, belum tentu semua anaknya jadi wali. Tetap Allah yang memilih. Kalau anak sampah ya enggak, hanya biasa aja gitu. Yang diikuti, yang dipilih Allah ini. Wajtabainahum, pilih kan, wajtabainahum. Dari atas, wa min abaihim, yang hidup atau meninggal. Wa dzurriyyatim, ke bawah anak-anaknya.
atau anak-anak yang belum lahir. Terus cicit ya misalkan, kan belum lahir tuh. Terus keturunan terakhir, saudaranya wa ikhwanihim. Kalau yang satunya terang, ini semuanya ikut terang. Pasti yang meninggal akan berterima kasih ke kamu, karena kamu anak atau cicit yang selalu mendoakan mereka. Langsung memberi hidangan di depan matanya. Untuk kakek saya Al-Fatihah, itu langsung seolah-olah dia memberi hidangan langsung. Kalau yang bukan keturunannya, dia kayak yang mengambil aja begini. Tapi kalau didoakan sama keturunannya, dia langsung seperti ini, ada di depan matanya. Tuh kayak gitu. Tapi nasab tadi tidak berguna kalau tidak diimbangi dengan kesolehan dan ketakwaan. Jadi kalau anak-anaknya misalkan hanya diwariskan harta saja, tapi tidak diwariskan kesolehan, maka tidak berguna apa-apa hartanya dia. Tidak transfer makanan lewat doa dan Al-Fatihah. Itu seperti itu. Kalau hanya mewariskan harta saja, maka nasabnya tidak akan berguna. Belum tentu anak-anaknya dia akan menerima pangkat semua. Belum tentu. Hanya dipilih Allah. Wajtabainahu. Beruntunglah misalkan yang bukan nasab emas misalkan, dia harus mendekat ke yang sini. Itu tadi, harus mendekat, itu namanya bersanad. Tapi nasab bukan satu-satunya penentu diangkatnya derajat. Kalau akhlaknya buruk, kalau orangnya bodoh, ini jangan diikuti.